curiga gue dia baru rajin olahraga setelah menikah. Kenapa itu? Apakah memang beneran tiba-tiba ada willingness untuk olahraga? Iya, atau? Atau emang agak bosan sama gue nih? Kalau misalnya kita mau happy-nya lama, ya tentu dari sekarang harus ada effort. Dari yang awal nikah yang tadi aku bilang Ya. aku mau mulai olahraga, sebenarnya memang tujuannya tentu itu tadi. Ya. Karena kita mau memulai keluarga, Jadi tuh, wih bagus jadi asik. ngelentikin. Biar naik gitu bulu Ini matanya. apaan sih? Kok ada yang kecabut? Hai semuanya, balik lagi di Happy Health. Tepuk tangan buat kita. Yes. Hari ini pasti aku akan ngajak semua teman-teman, khususnya ibu-ibu, khususnya mungkin Anda istri-istri yang sedang hamil khususnya, harus punya semangat baru. Kita kasih namanya insight yang fresh dan tentu aja cara-cara yang simple, yang sederhana, biar hidup kita makin sehat, happy, dan panjang umur ya. Pokoknya kita bertiga jamin episode ini bikin kalian smile all day. Kalau nggak smile, uang kembali. Kuota kembali. Betul. Oke, pokoknya tema kita hari ini tuh ngomong soal masa depan, yaitu your future self will thank you. Happiness, energy, and longevity. Nah, nggak usah lagi kita basa-basi, langsung aja kita eksekusi karena bintang tamu aku pada hari ini yang pertama yang cowoknya, memang Doi bukan anak band British, tapi Doi adalah seseorang yang sangat vokalis, yang sangat kritis, guys. Didampingi seorang istri yang sangat suportif, yang segera menjadi ibu yang inspiratif. Asik! Sudah ada bintang Emon dan juga Tata Alca. Halo semuanya. Assalamualaikum berdua. Ih, kabar bahagia seru banget. Terakhir kita ketemu belum ada isinya itu. Bro. Belum ada isinya tuh. Belum ada isinya. Iya. Masih batagor waktu itu. Sekarang udah ada orangnya. Itu Bre. dia, tapi ya namanya juga perjuangan 3 tahun ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Semua pasti ini diiringi dengan usaha, hidup Betul. yang lebih sehat dan izin dari Allah ya. Betul, Alhamdulillah ya. betul. Tapi aku pengen ngobrolin sekarang nih, karena memang hari ini kan kita ngomong soal masa depan. Oke. Tentu aja yang namanya calon papa dan calon mama ini sudah mikirin masa depan, gak hanya masa depan mereka, tetapi juga yang sedang dikandung sama Kak Aca. Betul. Terima kasih. Berarti ini bulan ke-5 ya? No. No, ini bulan udah ke-9. udah masuk 9. Serina? Iya. Iya. Makanya ini gue minta tolong misalnya kalau ternyata harus di sini. Iya, tiba-tiba di sini ya. Karena tolong bantu. Gak apa-apa, kita kasih nama Yafa. Lumayan kan kontrak seumur hidup. Berarti sekitar 10 hari lagi. Mungkin ya HPL-nya sih akhir bulan ini. Oke. Gitu. Jadi ya Masya Allah. ya sebelum ya nggak tahu ya sebelum atau setelah Iya, siap-siap aja pokoknya kita. Aku mewakili tim sangat mengapresiasi sekali loh masih menyempatkan waktu. Biasanya kan orang kalau sudah dekat due date-nya pengennya istirahat aja, nggak mau keluar rumah. Makasih ya. Aku jamin ini ruangannya steril. Iya, bagus. Jadi kalau akan bersalin di sini silakan. Bisa ya? Bisa. Oke, kita langsung aja ngomongin soal diskusi kita hari ini ya. Kita ngomong nggak hanya tentang panjang umur, tetapi juga masa depan kita. Apalagi kita yang akan menjadi future daddy and mommy gitu. Yes. Hidup sehat itu tentunya aja ada hubungan dengan makan yang sehat, hidup yang lebih panjang, bahagia dan bertenaga. Yes. Tapi banyak yang bilang katanya kalau hidup sehat itu ribet, rumit, nggak ada rasa. Itulah. Hambar. Itulah. Kalau misalkan dari rasa yang hambar dan juga perjuangan untuk hidup sehat, ini tuh berkah apa beban sih? Kita calon daddy dulu deh. Beban lah jelas. Astaga. Beban ini beban. Kok ngegas? Karena Ngegas ya? ini nih udah di kehidupan kami pun makanan kita tuh kutub ketemu kutub. Utara dan selatan. Sangat jauh. Pokoknya kalau Alca bilang enak banget, ya udah gue nggak usah makan. Karena pasti nggak masuk buat gue. Lidahnya beda. Lidahnya beda. Walaupun lidahnya berbeda tapi bertemu aja. Contohnya rasa yang berbeda itu kayak apa? Kayak manis. Dia nggak bisa kena manis saya tuh. Dia kalau kena makanan yang menurut saya enak manisnya, dia tuh badannya langsung kayak ada Nolak. iya ekspresi gini nih kayak berlebihan. Kayak jijik ya? Iya. Jijik. Padahal suami sendiri apa sih ya? Iya. Jadi kalau saya makan enak nih, dia pun akhirnya menjaga jarak dari apa yang saya bilang enak. Yang sebenarnya sering jajan sembarangan siapa? Kak Alca atau Bang Bintang?
Aslinya. Aslinya Ya tentu dia dong. yang ini. Enggak, sebenarnya gua karena dari mungkin dari background kita juga beda kan. Iya. Beda. Gua kan kecil dari kuburan gua. Mainnya di kuburan Kuburan kan. sama combera gitu. Itulah, mungkin imunnya dari situ kali. Imunitasnya dari situ. Itu Iya. makan di SD gue ya, Iya, SD iya. pinggiran tuh. Es cekek, Itulah. somai jebol. Buah mangga yang kalau dimakan kok warnanya nyis. Iya. Itu tuh gue tuh. Ada hijau-hijaunya sih. Jadi mungkin lidahnya udah agak baal. Sama rasa-rasa yang basic. Usus juga udah kayaknya ada pelindungnya sendiri. Itu di Kuat ya. coating. Tebel jadi Kayak mobil ya. Nah makanya makanan-makanan yang buat gua manis, di dia tuh manis banget. Ya. Tapi buat yang makanan yang menurut dia manis, di gua tuh kayak belum rasa ini tuh. Tapi kalau soal minuman yang kayak manis-manis, lebih siapa yang sering minum? Ya sama dia juga. Sama. Kayak misalnya kopi nih, kalau kopi ya dia pasti harus kopi susu yang ada gula. Kayak minimal aren atau Aren apa. gitu. gitu. Jadi dia nggak bisa minum yang kayak kopi hitam tuh nggak bisa. Tapi happy ya. Tapi ngomongin yang jajanan sembarangan, Iya. aku pas hamil tuh tiba-tiba jadi kayak pengen Pengen. misalnya ada abang-abang gerobakan gitu. Iya. Minggir dong, aku pengen nyobain Ini gitu. bukti apa karena genetika gua kuat. Udah nyambung, udah bersatu Anak di gua situ. udah pengen. Anak, udah itu gender reveal belum? Belum ya? Udah? Udah kayaknya. Enggak, kita nggak pernah ada Oh, ini enggak. sih. Enggak buat Nggak statement. berencana. Oh, enggak. Dari Oh, balik fokus lagi ya. Fokus lagi. Iya, selama dia hamil dia jadinya tuh mulai nyobain makanan yang dari dulu dia cuma ngelihat doang kalau gua makan. Iya. Cobain gitu. Ya. Jadi menurut Kak Alca itu beban atau berkah sebenarnya hidup yang lebih sehat dengan makanan yang lebih sehat? Berkah dong, tentu berkah. Karena kan ya apa namanya, kalau tadi ngomongin future ya, apalagi sekarang udah mengandung nih, aku udah bilang dari kan kita juga tadi udah sempat dimention kita udah jalan 3 tahun pernikahan terus baru dapat nih ya gitu. Sebelum aku hamil itu sebenarnya kita udah sempat mau apa kita program ya gitu kan. Nah sebenarnya program pun harus dimulai dari hidup sehat dulu kan gitu. Bener. Kenapa sih kayak gak percaya gitu? Kan satu atap satu kasur. Apakah ini kontradiksi dengan kenyataan? Atau gimana sih? Enggak. Dia bener. Jadi gue tiap makan tuh apa polisinya dia kan Robi. Lalu ngelihat jangan pakai itu. Ini kurang Bagus dong berarti karena gini menurut gua ya Iya. apalagi calon bapak sekarang kita tuh harus lebih aware sama kesehatan kita. Kita kan pengen nemenin anak itu sampai kuliah, sampai dia nikah bener. gitu loh maksudnya bini lu, bukan yang Itulah. larang-larang gitu loh. Bapak lu mau dipanggilnya apa sih nanti kalau udah lahiran? Oh, Dedi. Wis. Kok tiba-tiba nentuin sendiri? Ini udah sepakat belum? Belum tahu. Denny, Papi. kalau Alca maunya mami. Mama aja sih. Oh mama dong papi. Ini baru di reveal nih berarti di sini. Di YouTube-nya Yafa. Saya sih gimana mood saya aja. Ganti-ganti itu saya nanti. Oke, tapi kalau misalkan melihat dari perjalanan pernikahan 3 tahun kalian, apa hal-hal kecil yang kalian lihat ini menuju lebih sehat, tapi sudah konsisten selama 3 tahun ini? Entah mungkin dari bangun tidurnya, olahraganya, menu makan, minuman, atau mungkin suplemen, atau mungkin air putih sekarang jadi infused water. Itu apa hal-hal kecil yang konsisten sekarang? Kalau saya jadi sering lihat videonya Ade Rai. Dia kesehatan, dia soal kesehatan Kak Robi, bener nggak? Ya iya. Iya itu aja dulu, nonton dulu itu. Diikutin nggak? Iya nonton dulu. Diikutin. Tapi nonton dulu biar tahu gitu. Oh gitu ya. Lebih seringnya nontonnya pas mau tidur, jadi kayak buat pengantar tidur ya. Agak beda kok. Orang mah pengantar tidur tuh apa kayak lagu-lagu yang kayak melankoli. Kenapa Adera? Kenapa cowok-cowok becawat? Gue bingung kok cowok-cowok becawat yang dilihat. Karena penyampaiannya tuh enak, Iya. terus juga berisi, terus Ya. jadi ngantuk. Ya. Gue baru tahu ada orang sesuatu yang konten dan berisi tapi jadi ngantuk. Enggak, karena gue nontonnya lama dan Ya, banyak. Itu kan otak udah dipakai seharian. Nah sekarang gini aku tanya, Gimana? cara hidup sehatnya Adera yang Bang Bintang Emon sudah ikuti apa? Ini nih ya. Apa? Gue penasaran. Boleh. Ada Pertanyaan nggak? bagus, pertanyaan bagus. Ya, ada nggak? Dari saudara Robi Purba. Robi Ya. Purba. Ya, silakan dijawab. Yang sudah saya ikuti ya. Jujur kemarin beberapa bulan lalu pas gondrong saya ikut kuncir.
Small progress, it's progress. Oh, korelasinya ada guys. Karena kalau misalkan rambut terlalu kesini-sini bikin jerawat, minyakan. Itu. Jadi lebih sehat. Gue bantuin. Ada lagi. Itu. Ada lagi. Sama pernapasan. Is, gimana Jadi Kak Ade Rai itu Ya. bilang kenapa masih banyak orang cowok yang rokok? Karena ternyata di balik rokoknya itu ada kegiatan pernapasan yang mungkin bikin enak. bikin Misalnya, relax bikin gitu. relax. Jadi nggak hanya faktor rokoknya. Jadi gue ikutin pernapasan. Diaplikasiin. Di aplikasi. Ikutin dia. Coba ajarin Gimana kita. tuh? Ajarin Gimana kita. Gini. Ajarin kita. Gini ya. Gimana? Tarik napas dulu. Ditahan 6 detik. Kalau bisa 4 menit itu bisa masuk angkatan laut. Kopaska 4 menit. Ini bini ikutan. Kok Oh iya. Kasihan. 6 detik keluarin dari mulut. Ditariknya dari hidung, keluarin dari mulut. Oke. Ketika ditahan itu bisa dikasih afirmasi positif. Positif. Lalu dikeluarin lewat mulut. Gue bilang gue. Setelah menerapkan terapi ini, apa perbedaannya di kehidupan yang lebih sehat ini? Hidung jarang mampet. Sering dipakai. Tapi nggak apa-apa. Langkah sekecil apapun Itulah. itu sehat. Iya. Itu tentang masa depan kita. Heeh. Alja, hal-hal yang sekarang sudah berubah selama 3 tahun setelah pernikahan. Hal kecil tapi konsisten menuju ke masa depan yang lebih indah sebagai seorang ibu nantinya. Itu apa? Kalau aku sih kayaknya olahraganya sih. Karena sebelum aku baru mulai yoga kayak abis nikah ya. Betul. Iya. Yang abis aku ceramahin soal kesehatan itu. Wis. Bintang Emon PhD. Kamu tuh kayak harus ini deh olahraga gitu kan. Tapi kamu belum mulai. Dia mulai dengan bernafas. Oh iya benar. Iya, nafas dia gimana step. Oke, iya Apa itu tuh, sih Kak aku Alca? olahraga. Jadi pokoknya pas habis nikah tuh aku nyoba-nyoba beberapa olahraga lah. Ada yoga, pilates segala macem. Terus ternyata sukanya di yoga, jadi konsisten. Ternyata kan kalau pas hamil juga bagusnya tuh yoga juga kan, jadi Ya. nyambung tuh. Nah tapi aku juga dapat masukan dari teman-teman yoga sambil jaga pola makan juga. Jadi sekalian tuh. Gitu. Nice. Jadi kayak nggak punya target yang kayak harus turun berat badan, enggak, tapi kayak ya udah jalanin pola hidup yang lebih sehat aja gitu sih. Karena sejujurnya semakin kita rajin olahraga, maka nafsu makan yang tadinya berantakan tuh berkurang juga sih. Bener. Otomatis ya. Tapi nggak dengan hanya bernafas aja ya. Iya bener sih. Pelatihan nafas dong mah nafsu Kalau makan bernafas tetap kan ada kita aja. emang nafas tiap hari. Nafas tiap hari. Kalau nggak olahraga ya gimana? Iya, Istilahnya ini coachnya nyuruh olahraga, tapi coachnya malas olahraga. Itu lah. Progres kecil tetap sebuah progres. Kita Itu aja syukuri, dulu. kita syukuri. Nah, tapi gue ini curiga dia baru rajin olahraga setelah menikah. Kenapa itu? Apakah memang beneran tiba-tiba ada willingness untuk olahraga? Ya atau? Atau emang agak bosan sama gue nih? Jadi Diajak ngobrol, ntar aku olahraga dulu. Dulu nih. dari pelarian. Iya. Kayaknya menghindar untuk sesuatu Kayak. yang lebih positif menurut ya. Tapi sebelum lanjut lagi tentang obrolan ya, biasanya kan kita tadi seperti Bang Bintang Emon bilang, kita tuh harus kasih afirmatif yang positif. Terkadang kita juga perlu yang namanya ya mencoba mengelaborasi apa yang ada di pikiran kita tentang masa depan kita, niat kita, keinginan kita gitu. Betul. Kalau aku boleh tahu, seorang Bintang Emon dan juga Kak Alca, 5 tahun ke depan apa sih impian kalian? Kalian merefleksikan diri, mulai diri sebagai apa sih selain sebagai seorang tua, lalu apa lagi dalam 5 tahun ke depan? Waktu 30 detik dari sekarang. Ini nggak apa-apa nih di-share semuanya. Asik. Baru pertama di-share di sini. Baru Pertama. Eksklusif di sini. Eksklusif di Kasih sini. tulisan eksklusif, detiknya jangan dipotong. Benar, iya. Silakan. 5 tahun ke depan kayaknya nih, ini baru progres, mudah-mudahan terwujud ya, lancar semuanya. Saya tuh bayangan saya akan jadi pemilik Instagram. Gak usah jauh-jauh. 5 tahun dalam rumah tangga aja. 5 tahun dalam rumah tangga aja. Bang. 5 tahun ya, 5 tahun ke depan kayaknya bayangan gue tuh cita-cita pendidikan gue sama dia tercapai. Jadi gue sama dia tuh punya cita-cita pendidikan bareng gitu. Oke, Kak Alca kan tahun lalu baru S2 selesai ya, alhamdulillah ya. Iya. 2024 ya. Ini apa lagi nih yang mau diimpikan? Jangan tanya saya lulusan apa. Enggak. Enggak deh. Cita-cita enggak ada yang belum mau nanya loh. Aku cuma mengkonfirmasi. Kak Alca tahun lalu. Iya. Karena Iya. pas nikah dia ngusulin jangan pakai gelar.
Karena gue polos. Karena gue polos. Polos aja di situ. Pas nikah gue polos. Oke. Udah panjang. Udah panjang. Udah Jadi panjang. intinya sudah ada impian itu 5 tahun. Sudah ada biar melanjutkan pendidikan bareng-bareng gitu. Amin. Di luar ya? Ya, Mudah-mudahan. lihat nanti lah. Amin ya Allah. Amin. Oke, Kalca apa 5 tahun ke depan? Ya itu sih sama mimpinya. Tapi selain itu tadi yang apa namanya pendidikan segala macam, karena kan itu ngejalaninnya butuh effort ya. Maksudnya nanti kan kita udah ada anak, terus ya dia juga sekolah segala macam. Kalau misalnya kita punya rencana, berarti udah harus melibatkan satu orang lagi nih gitu. Jadi kita, aku bayangannya 5 tahun ke depan itu hidupnya udah bener-bener kayak settle untuk menjalani healthy lifestyle. Karena Oh. aku tuh sampai sekarang sama apa namanya sama Bintang masih suka kayak salah-salahan gitu soal olahraga. Kayak misalnya dia nih, kayak dia pas aku hamil, kamu bukannya harusnya jalan ya di TM3 ini, kan kamu juga harusnya olahraga. Mendampingi, ya. Bener kayak gitu. Jadi ya mimpi-mimpi yang tadi kalau misalkan apa namanya kita punya mimpi yang jauh bisa tercapai kalau kita juga sehat gitu kan. Kalau enggak, Setuju Bu dosen. sakit-sakitan. Setuju banget aku. Keren deh, keren. Iya. Kemarin gue udah bilang, ya udah ayo gue temenin jalan. Gue pakai yang kayak di bandara, tau gak Lin? Iya. Segway. Ya. Iya biar, Terus kayak biar tetep nemenin guanya. jadi judulnya nemenin bukan bareng olahraga. Bukan. Jadi teman-teman intinya adalah seberapa besar langkahnya, tapi bukan tentang sekedar kayak big point langsung detik itu juga harus besar, tapi seberapa lama kita jalaninnya. Konsistensi itu penting banget ya. Betul. Cari langkah sekecil apapun, mau kayak baby step juga nggak apa-apa. Baby step kok segini, baby apa segini? Baby crab. Itu dia. Yang penting syukuri tulus penyanyi dong. Syukuri terus. Yang pasti kita harus happy aja. Nah, Betul. sekarang aku pengen tahu nih ngomong soal happiness ya. Apa yang kira-kira bikin kalian tuh sekarang kayaknya happy banget ya, tapi kalian pikir kayak ini happiness yang sekarang ini bakal bawa menderita nih gue di masa depan. Misalkan contohnya kalau aku pribadi, aku jujur Bang Bintang Emon, aku tuh susah banget jauh dari asap. Makanya tadi latihanmu tadi kayak akan aku coba terapkan gitu ya. Aku pengen itu mengurangi gitu. Berapa sih 1 jam sekelasnya? Kelasnya? Nanti kita obrolin di belakang kamera ya. boleh. Kalau member baru sih ada harga khusus. Ada. Ini Tenang. member baru ada. Teman-teman kalau yang mau ikut juga nanti langsung kontak aja ya. Sertifikasinya apa sih kalau boleh Sertifikasi tahu? dari mana? Kalau 1 tahun yang bersih. Sertifikasinya dari YouTube-nya Aderai. Tapi jangan langsung ke Aderai. Sibuk. Ke saya aja. Jadi kira-kira gimana kalau misalkan ngomongin masa depan? Lebih baik kita mulai dari sekarang, agak susah nih ngejalaninnya, tapi kita mikirin happy di depannya, di jauhnya kita panjang usianya, atau nanti aja dulu deh, masa depan mah kan masih lama gitu. Kan milih yang mana? Kalca dulu. Kalau aku sih sekarang apa namanya kita ngelihat ke masa depan. Kalau misalnya kita yang tadi aku bilang sih, yang dari masa depan, kalau misalnya kita mau happy-nya lama, ya tentu dari sekarang harus ada effort. Bener. Gitu. Ya effortnya tadi gitu. Sebenarnya balik lagi karena emang dari awal apa namanya dari yang awal nikah yang tadi aku bilang aku mau mulai olahraga, sebenarnya memang tujuannya tentu itu tadi, karena kita mau mulai keluarga. Kan udah banyak tuh orang-orang yang memang tersentilnya, oh kita mulai hidup sehat karena ada anak gitu, biasanya gitu kan. Sedangkan waktu itu kita masih berjuang mau ada anak, ya udah mulai dari sekarang aja gitu untuk menuju ke situ. Jadi aku tuh ngebayangin happy-nya tuh nanti bareng-bareng, ya berarti dari sekarang effortnya gitu. Jadi panjang lah memang perjalanannya. Kalau ini kali ini setuju atau kontradiksi ini? Harusnya kalau ngangguk sih setuju dong. Atau nunggu nanti aja deh 30 tahun lagi deh gue mulai hidup sehat ya? Kita setuju tentunya. Tapi jangan feeling gue gak enak nih. Apa? Tapi jangan terlalu galak. Makanannya ya Masih kurangi. ini apa Ya. sedikit demi sedikit. Ya. Oh. Tapi kalau gorengan kita Bang Bintang Emon masih? Oh. Nah, kalau itu sih enggak ya. Di depan Alcang. Karena wah, gorengan gue paling lemah sih gue. Paling enak ya? Enak banget Pisang itu. goreng. Aduh, belum lagi. Tahu isi itu. Tahu isi, aduh. Iya, apalagi kalau misalkan kayak molen gitu-gitu, tahu isi pakai cabai rawit, Itu enak. tempe Gue mendoan. kalau puasa, bulan buka puasa tuh gue kenyang sama takjil doang. Sama. Iya. Tapi 5 hari sakit kan?
Jujur loh, ya kan? Buka puasa takjil gorengan Hari kelima sakit kan? lemes aja, iya benar. Itu udah. Tapi memang kita kalau misalkan kita mikirin soal happy-nya sementara doang gitu ya teman-teman ya, bisa aja sih gitu. Tapi masa depan kita happy nggak ya? Nah kalau misalkan kita pengen happy-nya lebih lama, sekarang happy, masa depannya happy, mungkin ya gorengan tadi kita ganti sesuatu yang lebih happy, lebih simple, lebih nyaman, lebih kuat. Apalagi aku mikirnya gini, apapun yang kita makan tuh kan adalah cerminan kita ke depannya nanti ya. Betul. Apalagi kita punya keluarga yang harus kita sayangi. Contohnya, diabetes itu Bang Bintang Emon dan juga Kak Alja kan gak hanya sekarang terjadi kepada orang-orang yang sudah tua. Iya. Anak-anak kecil ada yang diabetes, Banyak tuh. remaja ya kan, atau seusia kita. Aku lebih tua sih ya. Cuman langsung konfirmasi. Tapi ya gitu, harus kita perbaiki dari sekarang. Mungkin alasan dari kita adalah kita pengen full energy Bang Robi. Apalagi kan misalkan, kan gue dosen, kan gue komika, kan gue penyanyi. Gue harus naik panggung, gue harus moodnya bagus, gue harus berenergi gitu. Nah kalian percaya nggak kalau misalkan makanan yang kayak gini, itu jadi booster yang instan atau gimana? Atau konsisten makan sehat lebih bagus buat energi kita ke depannya? Nah, gue nggak tahu tuh kalau itu kan tentu harus menghadirkan jurnal ya. Dari Tiba-tiba cuma Sudah kita siapkan PPT-nya di sini. ada bisa ya nanti ya. Iya, maksudnya kan itu kan kaitannya tentu dengan keilmuan di sana, disiplin ilmu kesehatan. Apa pengaruhnya makanan ke hormon gitu, menentukan mood kita. Gue sih masih sebatas pendek. Kalau enak kayaknya happy deh. Wah, aku setuju. Misalkan lu ngopi nggak Bang Bintang? Ngopi susu. Oh, Kopi susu. yang itu gue enggak. Kalau setiap naik ke atas panggung lu berapa kali? Sebelum naik ke atas panggung ngopi? Nah justru gue bukan naiknya tapi pas nge-create materinya pas bikinnya I see. itu. Dan itu biasanya tengah malam. Iya. Iya. ngopi tengah malam kayak Ngopi. keren emang. Tapi nggak apa-apa. Banyak orang lebih aneh lagi caranya untuk nyari kreativitas di tengah malam. Itu lebih ajaib-ajaib lagi ada loh. Banyak. Ada yang bakar menyan, Iya. kan, bunga Iya 7 rupa itu ada biar kreatif. Tapi hanya pada saat cari skrip aja atau buat skrip aja tengah malam itu ngopinya. Enggak juga sih. Lain waktu juga kadang-kadang gitu. Tapi itu termasuk salah satu ritual wajib gue kalau bikin materi. Oke, nice. Kalau Kak Alca, lebih percaya ini sebagai mood booster atau sesuatu yang sekedar instan aja atau bagaimana? Makanan-makanan yang tidak sehat ini atau minuman yang nggak sehat? Gak bisa sih kalau misalnya kalau booster kan berarti ya udah ketika butuh langsung maksudnya sekarang kan dikit-dikit kayak butuh kopi nih segala macem gitu kan, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Kalau misalkan emang udah kayak misalkan aku seharian mau beraktivitas gitu, ya udah dari pagi aku tuh selalu bilang ke dia tuh kalau misalnya pagi makan ini aku dapat dari mana ya, aku lupa, pokoknya protein dulu atau serat dulu kayak gitu, jadi nggak ada perasaan lapar. Kan kita pengen nyari gula tuh karena kayak pengen karena lapar pengen gula, berasa pengen energi pengen gula, padahal sebenarnya nggak cuma gula doang juga kan. Ya gula butuh, karbo butuh, tapi Setuju banget. iya harus setuju dan jalani gitu. Ya, setuju deh. Setuju dan jalani harusnya gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku kalau misalnya booster iya sih kadang mungkin butuh ya, butuh ini, butuh kopi segala macam. Iya, tapi kalau misalkan tiap hari dilakukan dengan excuse kayak gak bisa kerja nih, enggak sih, sebenarnya bisa pasti. Sebenarnya kalau misalkan kita mikirin soal jenis gula, sekarang kan udah banyak yang kayak jenis gula lontar atau dari daun-daunan. Kalau misalkan emang kita ketagihan sama rasa manis banget ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, atau mungkin Bang Bintang sama Kak Alce tahu nggak sih, kalau misalkan kita memang cari energi, nyari tenaga, nyari mood ya, itu tidak hanya dari sekedar sesuatu yang kayak padat, kayak roti gitu, tapi dari buah-buahan berry juga bisa tau. Segala sesuatu buah yang ada kata-kata berry itu bisa bikin energi tambahan buat kita semua. Ini aku kemarin coba cari beberapa tambahan informasi ya. Pertama kayak misalkan buah blueberry itu ternyata adalah karbohidrat alami yang bagus buat otak kita sama pencernaan kita. Jadi daripada alih-alih lu ngopi tengah malam Bang, lu makan blueberry aja buat kreativitas. Gue belum pernah coba. Belum pernah kan? Itu blueberry itu satu. Terus ternyata cranberry itu bagus buat kesehatan gigi. Oke. Jadi kalau misalkan lagi yang hamil nih, pengen ibu hamil tetap bagus giginya,
atau mungkin nanti anaknya juga perkembangan kesehatan giginya tetap bagus. Cranberry bagus tuh Bang. Oke. Cranberry. Nah yang terakhir itu ada strawberry, vitamin C-nya kita tahu tinggi banget ya. Itu bagus buat ngejaga mood kita, ngejaga self booster kita. Terus kita bikin namanya terhindar dari penyakit lah. Jadi kita lebih kuat lagi daya tahan tubuh kita. Nah kalau misalkan cemilan, tadi kan Bang Bintang Emon lebih suka kayak gorengan-gorengan. Kalau kita ganti kacang-kacangan lebih ngenyangin tahu kayak almond, cashews. Cashews tuh bagus buat ibu hamil. Yes. Ya kan? Mungkin doktermu, objinmu ngasih tahu ya cashews tuh. Kacang-kacangan sih pokoknya dia bilang. Kacang-kacangan, almond gitu Bang. Itu bagus pokoknya. Kacang panjang? Kacang panjang juga nggak ada sayuran yang nggak bagus, bagus semua. Kecuali kalau yang udah ada di layu kan, ya itu udah layu letoy hitam gitu kayaknya udah nggak bagus deh itu ya. Yang ada di supermarket atau di rumah kalian kalau misalkan masih fresh itu bagus. Kayak misalkan almonds ya, itu kan memang kaya akan lemak teman-teman. Lemak yang sehat maksud aku. Nah itu bagus buat protein memang, sumber protein sama untuk tulang sama fungsi otak. Nah kalau misalkan ngomongin yang tadi tuh buah-buahan tadi, kacang-kacangan tadi, kadang kan orang mikirnya itu kan cuman enak doang atau itu kan cuman sehat doang. Susah gitu cari kombinasi antara yang sehat juga iya, enak juga iya gitu. Betul. Nah ini kita rangkum semua dalam satu produk yang luar biasa Bang Bintang Emon dan Kak Alca. Di depan kalian ada Java Cheeto Berry. Wow. Ini nggak hanya enak, ya nggak hanya lezat, tapi memang ini benar-benar bermanfaat buat kita semua yang pastinya sehat dan gampang didapetin. Silakan dicoba. Ini sehat tapi enak. Iya. Bener. Bener, daripada lu ngopi tengah malam butuh energi. Karena buah-buahan yang dia, silakan lu Kak, Iya, boleh. iya. Ibu hamil boleh banget, soalnya dia kan ada cashews tadi ya, ada juga almonds-nya, ada blueberry, cranberry, ada strawberry. Teman-teman, tadi yang kalau aku sudah sampaikan ke kalian semua, yang kayaknya butuh banget tambahan nutrisi untuk otak kita, tulang, gigi, bahkan mata juga, karena beberapa buah beri juga bagus buat mata. Enak kan? Bentuknya Enak kan? Gini. Ini kacang-kacangnya bagus tuh Bisa kan? buat ngemil. Iya buat ngemil. Buat kamu ngemil. Coba nanti pada saat proses persalinan deh, sambil ngemil. Gimana? Jangan. Bisa ya? Lain waktu kita punya banyak Bisa waktu. ya? Bisa punya banyak waktu ya? Oh saya kira nggak punya waktu. Ya siapa gini kan, sebelah gitu. Maksudnya lontar sugar. Lontar sugar nih, gula lontar. Tuh dapat manis Oh, kan? iya. Tutup dapat manis juga. Nyarinya manis. Kaca kayaknya suamimu udah mulai taubat nih. Tadi dia barusan bilang, kok enak, sehat gitu kan? Jarang kan, udah ketemu jawabannya sekarang kan? Iya udah. Yang enak dan sehat. Kayak ini. Oh, ada blueberry-nya tadi. Gitu. Bagus. Bagus ya? Bagus ya? Nilai. Gimana? Jamblang aja nih. Sama kecombrang. Ya ampun. Oke, teman-teman pastinya namanya di rumah tangga itu ya ada aja ribut-ribut ya. Bahkan mereka pun sempat ada keributan soal pilih makanan, dan di sini Kak Alca yang jadi satpamnya untuk makanan dari seorang future papa ini. Karena gimana pun juga itu bukan sekedar militernya Kak Alca sebagai seorang istri, tapi bagaimana masa depan mereka bertiga nanti, berempat, berlima, berenam, mungkin ber-20 kita nggak tahu ya. Ya gimana? Jangan sampai ber-20. Oh cukup Atta Halilintar aja. Nah, lilintarnya nggak sampai 20. Wah. Soalnya konon katanya kalau misalkan ya happy wife, happy husband, itu artinya happy life juga. Betul nggak sih menurut kalian? Setuju nggak dengan itu? Setuju, cuma kalau Happy happy nggak, husband gue jarang dengar. Seringnya happy wife, happy life. Jadi husband nggak boleh happy? Boleh, cuma jarang aja gue dengar. Tapi kalau happy wife tuh kayak Happy life. rumah jadi adem, happy gitu. Setuju. Karena orang laki kan kerja emang buat bikin happy keluarga, istri, anak. Kalau Kak Alca happy, semua ada enak udah tentram, happy. nyaman. Nah, kalau misalkan ini soal ngomongin comfort food sekarang ya. Ini kan adalah salah satu jenis comfort food nih. Kalian gimana kalau misalkan pengen lagi makan makanan yang manis segitu? Pengen tetap konsisten kan dengan healthy lifestyle yang dijalani sekarang? Atau ya tergoda dengan comfort food yang lain? Atau gimana? Ini bisa jadi comfort food nih. Iya loh, tuh ketagihan kan dia? Nah, enak kayaknya kan? emang kalau dia Bintang kan suka ngemil ya. Dia tuh dari dulu tuh suka ngemil. Makanya ini kayaknya cocok kalau misalnya kayak buat ngambil gitu. Ini buah berinya real loh, coba deh Bang Bintang. Ada deh. Gitu. Ada. Kamu Ada, iya. Coba cari. Iya. Kadang aku juga kayak nyari-nyari gitu. Review. Oh benar. Review. Nih. Ada strawberry-nya, ada
cranberry, Blueberry-nya, ya. ada blueberry-nya gitu. Enak kan? Jadi sumber energi itu teman-teman, nggak semua sumber energi itu harus kayak karbohidrat yang kompleks atau yang gimana ya. Karena dari makanan yang fun, yang seru, yang gampang pun kita bisa dapat sumber energi kayak misalkan Java triple berry ini. Karena ada cashews-nya juga, ada buah-buahan yang memang sumber energi tadi kata aku dan vitamin C-nya tinggi. Jadi nggak harus yang hambar keras padat gitu enggak ya. Nggak Sumber harus. energi bisa dari kayak gini ya. Jadi gimana menurut kalian sendiri? Lebih percaya yang mana? Happy wife, happy life atau happy spouse, happy house? Lebih percaya yang mana? Kayaknya kalau menurut aku tetap ya walaupun emang banyak ya pernyataan happy wife happy life gitu karena mungkin itu tadi wife kan yang di rumah jadi mempengaruhi mood satu rumah, tapi kalau menurut aku tetap aja sih maksudnya walaupun tidak ada pernyataan happy husband happy life tapi tetap harus happy dua-duanya karena kalau Betul. misalkan happy wife tapi dianya nggak happy Setuju. ya gimana, maksudnya pasti tetap moodnya nggak kejaga juga di rumah, kayak ya udah aku happy tapi dianya murung, ya nggak bisa sih, itu harus tetap dua-duanya happy. Karena eventually happy teamwork. Ya nggak Yes, sih betul. teman-teman? Betul ya. Nah, tadi tuh aku sempat ngobrol sama Kak Alca di belakang sebelum syuting. Jadi sebelum kalian datang, Kak Alca tuh udah nyampe duluan Bang Bintang tadi. Terus dia Yang bareng saya siapa berarti? saya nggak tahu itu siapa. Kata Kak Alca gini, Mas Robi, saya pengen happy deh hari ini selain ngemil Alca, selain ngemil Java. Serem banget Kak Alca dia. Selain pengen ngemil Java, saya pengen remake something dengan suami saya biar saya happy katanya. Nah, ini ada sesuatu yang sudah saya sterilkan dan saya bersihkan. Wah. Jadi katanya Kak Alca, gue kangen jepitin bulu matanya suami gue gitu katanya. Gak ada yang tahu kan tentang ini? Kok tiba-tiba? Ngidam kan? Ini baru pertama ngidam nih aku ya. Sebelumnya nggak ada ngidam nih. Coba. Tunggu dulu, kejadiannya emang ada apa dengan jepit bulu mata? Jadi ini nggak tahu ini dari mana nih, gua nggak tahu dia. Karena dulu pas baru nikah gue tuh kan baru ngelihat cewek dandan tuh kayak gimana. Ikut-ikut lah gua. Ini apa namanya yang ini apa gue coba-cobain tuh semua punya dia termasuk ini. Pas gue kunci gini, dia tuh sambil ke toilet gitu kan. Karena kan deket gitu, cuma dia lagi di toilet kekunci. Yang ini gimana nyopotnya ya? Dan di mata gue sebelah kegayung gini. Ini yang ini gimana? Bentar aku lagi puping bagaimana? Kalau copot semua botas ini. Nggak bisa ininya. Yaudah, diajarin lagi boleh ya? Kayaknya jangan Kak Alca. Aku bisa nggak nyopot yang Coba nih, Bang Bintang kesini, Bang Bintang kesini. Nih, Lagi Bang Bintang kesini. orang nyobain barang Ya, orang lain pas orangnya nggak ada. orang cewek ngapain sih begini-beginian? Nggak, dia tuh dari semua tools makeup tuh dia yang paling bingung sama ini. Kata dia kayak ini sebenarnya gunanya apa sih, kayak Ini serem tau, ini kamu masuk dikit itu nyolok mata. Ini bahaya loh. kayak hati-hati Ini udah kamu aku sterilin, tenang. kayak gini. Pelan, Kamu jangan merem. Gimana? Harus melek. Kamu melek. Masa melek? Ini mau anak ini. Enggak, kamu jangan. Tapi kamu jangan gerak. Oke, Aku bisa nggak iya sih? nih. Ingat yang Sini. rumah tangga kita masih panjang. Iya. Dan sampai di masa depan mata kanan aku agak buram. Ya? Iya. Oke. Amin. Biasanya tuh kayak agak kok aku tangkap sih? Gimana sih kok aku jadi lupa? Oh iya. Bentar. Bini lo jadi lupa Bang, gimana tuh? Hati-hati, ya, Ini sip, sih udah kejepit ya, cuma Oh, gitu. ya pokoknya dia tuh fungsinya buat ngelentikin gitu loh. Jadi tuh, wih bagus jadi asik. Ngelentikin. biar naik gitu Iya. bulu Ini matanya. apaan sih? Kok ada yang kecabut? Tepuk tangan. Aduh. Terima kasih. Ngidam tadi dia. Gitu loh. Emang aku baru tahu selama 9 bulan baru ini ngidamnya. Iya, aku nggak ada ngidam-ngidam. Maksudnya nggak yang Serius. pengen Aku nggak ngerepotin Kak Alca ya. Iya. Alhamdulillah ya. Gila. Ayo, ayo. Ini gacor banget ini ngambilnya. Enak ya Bang Bintang. Dia kalau ngemil gitu kan nggak berhenti. Oke. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kalau misalkan Bang Bintang gitu lagi bete, capek manggung seharian, sebenarnya jenis makanan yang kamu cari apa sih, Bang? Terus Kak Alca ngasih izin nggak? Nasi tunjang. Enak sih itu. Itu enak. Enak Kalau nasi kapau kan lauknya. Uh. Gede-gede banget. Iya, iya, iya. Enak banget. Cuma
Itu biasa approval dari dia cukup lama. Aduh. Negonya cukup lama. Lebih lama ke klien kayaknya ya. Iya. Dari Udah klien klien. lamaan dia. Lama dia. Gue soalnya lumayan doyan Ya. ini enggak jeron-jeron gitu, gue masih lumayan kenceng gua. Paru goreng. Kolesterol. Coto Makassar dibanding yang daging, gue tuh paru goreng. Jadi dia crispy gitu. Kena kuah tapi tetap crispy. Kolesterol terakhir berapa? Tekanan darah tinggi terakhir berapa coba? Berapa sih? Kolesterol 180. Pokoknya dia selalu lewat aja. Maksudnya selalu di atas normal. Oh, oke. Kolesterol sama gula tuh. Kalau menurut Kak Alca, kalau misalkan aku teman nongkrongnya Bang Bintang gitu, terus aku negor nih misalkan, bro, lu kan udah mau punya anak, anak kan mau lahiran. Menurut kamu ketika temennya Bang Bintang negor begitu, ayolah diet lah, diet arti dari kata makan yang agak sehat. Keterlaluan nggak kalau orang sekitar memberi nasihat kayak gitu ke suamimu? Tergantung sih sedekat apa ya. Benar. Kayaknya nggak masalah, cuma cuma kayak tetap kalau temen ke temen ya mungkin ya bentuk perhatian ya. Biasanya kan kalau temen deket negor kayak gitu ya nggak masalah lah. Maksudnya Cuma itu agak ini aja, maksudnya lebih lincah aja, takutnya tangan gue. Gue lagi makan enak. gue di rumah udah ditegur kayak gini. Iya. Di rumah ditegur, di sini ditegur, semua di sini ditegur. Iya nggak apa-apa ditegur daripada mohon Benar. maaf daripada sang pencipta yang negor. Benar. Betul. Iya kan, betul. iya loh. Ya, intinya sih gitu maksud aku. Ini kan aku menghimbau kepada teman-teman juga yang nontonin kami bertiga. Kalau misalkan kita makan olahraga, makan yang sehat, olahraga yang sehat bareng-bareng sama pasangan, itu kan bisa ningkatin hormon bahagia kita dan bisa stabil juga. Rumah tangga pasti bisa bahagia terus-menerus kan ya. Iya. Semua itu bisa panjang umur kalau misalkan kita happy. Jadi kita happy together, grow together. Tepuk tangan. Oke, jadi kalau misalkan ngasih motivasi nih, ini kira-kira akan kalian lakukan sebagai apa ya? Menjadikan gaya hidup sehat atau hanya sekedar kayak kebiasaan aja nantinya? Motivasi yang dikasih sehari-hari ini. Kalau menurut aku tetap kebiasaan sih, habit. Karena kalau misalnya cuma motivasi, ya kayak tadi dia kan memberikan motivasi ya, kamu olahraga ini. Tapi tidak dijalani tuh. Jadi habitnya nggak jalan, tapi motivasinya doang yang dikeluarin dari mulutnya. Tapi badannya tidak melakukan, itu nggak penting sih. Itu lebih penting tetap harus dijalanin. Jadi kalau misalnya emang udah tahu kan, berarti kalau udah bisa ngasih motivasi, udah tahu dong yang bener yang mana gitu kan. Udah tahu kalau yang bener harus udah. Habis. Tambah. Siapin minum dong Bang Bintang. Ya Allah. Habis udah dua nggak apa-apa terus Oh my enak. God. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, coba aku tanya jawab jujur sama tunjang enakan mana? Tuh. Ini kalau saya jawab enakan ini, saya takut diblokir pengusaha tunjang Indonesia. Asosiasi Tunjang Indonesia nih, bahaya. Tapi setuju gak sih Bang Bintang? Aku mau nanya nih, mohon maaf, aku potong sedikit. Kalau tadi Kak Alca bilang kan memotivasi suami ya setiap hari, maksudnya itu bagus gitu ya. Kalau dirimu menganggap ini kayak hadiah karena mempunyai istri yang perhatian atau bagaimana? Tentu kita harus bersyukur dengan pasangan hidup kita masing-masing. Iya. Saya merasa senang juga diingetin terus sama Alca tentang gimana gaya hidup sehat ini dan itu. Alhamdulillah gitu. Ada yang baik. Ada yang dilakukan nggak motivasi dari Kak Alca? Atau nunggu ada reward atau hadiah dulu baru semangat? Dilakukan dong tentunya. Sebagai orang dewasa tuh kita melakukan. Ya, tanpa perlu ada reward. Kalau itu sih kita bicarakan dulu. Terus ada itu. Oh, semua ada tensi. Iya dong. Benar. Iya karena itu tadi Kak Robi. Apa? Buat yang dari dulu mungkin udah berjalan hidup sehat, capeknya beda sama yang dari dulu hidupnya nggak sehat. Benar. Betul kan? Jadi levelnya tetap disesuaikan masing-masing. Iya. Gitu. Tapi Yang penting tujuannya sama, pengen berubah. Tapi setuju ya, perubahan tuh dimulai dari bergerak untuk memilih makanan yang lebih sehat. Setuju kan? ya? Setujunya mah dia udah sih sebenarnya. Oh, iya. Setujunya udah. Tapi tinggal dijalanin aja. aplikasi. Iya. Aduh. Menjalankannya yang belum ya. Aduh. Oke, gaya hidup sehat itu kira-kira investasi jangka panjang atau hanya buat orang-orang yang kayaknya capable dalam perekonomian aja nih gitu. Gimana? Atau semua orang bisa sebenarnya gaya hidup sehat? Bisa dong.
Misalkan lo punya uang 100.000 nih Kak Alca sama Bang Bintang. Aku kasih 100.000. 100.000 yang gue kasih, Kak Alca jajanin apa? 100.000. Ini ada durasinya nggak buat berapa hari gitu? Oh ya pokoknya sekali jajan itu. Buat apa? Oh, oke. Buat 100.000 kayaknya bisa. Salad misalkan, yang lebih sehat. Mendingan aku beli sayurannya aja deh. Sayurannya buat sendiri. Aku bikin sendiri, soalnya kalau salad biasanya udah mahal kan pas Iya, udah dijual di toko. Benar. Dapetnya cuma bisa sekali makan. Jadi kayak beli bahan-bahan makanan. 100.000 Bang Bintang, lo beliin buat apa? Tunjang, ucus, paru goreng. Usus. Usus. Wah, usus. Oh itu nama lucunya Usus. Kan sekarang itu dijajarin sama nasi, kasih santan. Masya Allah. Tuhan itu. Gue sampai speechless kan, gue ngecas sumpah. Itu tuh. Oke. Tapi itu emang godaannya itu tuh. Itu dia. Untuk hidup sehat yang dilawan adalah diri sendiri. Tapi kan kalau misalkan nanti ada apa-apa, investasi kesehatannya jadi berkurang dong. bener, maksudnya. itu yang harus diapain ya? Dia kan Harus selalu berubah dikit-dikit. kayak mindsetnya makanan sehat tuh mahal kayak gitu Iya. kan. Dia selalu mindsetnya kayak tadi misalnya 100.000 dia udah bisa dapet segitu banyak, sedangkan mungkin kalau beli salad cuman kayak satu salad wrap gitu. Iya. Tapi ya udah itu investasi gitu, karena kalau misalnya kita nggak hidup sehat jauh lebih mahal lagi nantinya kalau misalnya sakit gitu kan. Itu Aku setuju sama Kak Alca. Iya, aku juga setuju sih. Kayaknya lebih jodoh gua sama Kak Alca. Gimana? Iya udah nikah. Kakak adik. Kakak adik boleh. Oh, Kakak adik boleh ya. Ya karena gini, misalkan kita mikirin ekonomisnya temen-temen ya. Kita jajannya sedikit sekarang. Ya udah uang gue bisa tabung. Tapi tabungan nanti kepake buat sesuatu yang worse. Suatu hari kita sakit keras gimana ya kan? Yang penting pelajari teknik pernapasan. Langsung aja hubungi dan klik link ini ya. Ini ada kelasnya nih. Kelas pernapasan. Nah sekarang aku mau nanya, beberapa orang ada yang kayak heboh banget, mereka semangat banget lari subuh-subuh, belanja makanan yang lebih sehat gitu ya. Menurut kalian tuh mereka hanya ngikutin sesuatu yang kayaknya FOMO doang, atau ini sebuah pengorbanan atau demi upgrade gaya hidup? Bang Bintang. upgrade. FOMO Upgrade. sih kayaknya FOMO ini doang. terlalu judging kayaknya. Itu kayak mungkin dia mencoba perubahan lah itu. Perubahan, tapi ya tentu banyak hal yang harus dikorbankan, jadinya bangun jadi harus lebih pagi ya kan. Oke, kalau Kak Alca berarti ini sebuah upgrade hidup ya? Upgrade dong tentu. Jadi kalau misalkan yang tadinya bangun siang males-malesan itu, kalau misalkan emang nggak ada, emang mungkin susahnya di awal kayak niatnya gitu. Tapi kalau misalnya itu udah kelewat, nanti itu tadi kalau misalnya bangunnya nggak pagi pasti udah kebangun sendiri. Terus nanti kalau nggak olahraga badannya jadi lemes. Jadi itu upgrade sendiri. Emang harus dimulai dulu gitu. Aku tuh ngeliatnya gini, memang sini sebuah pengorbanan ya. Iya. Cuman apapun yang kita lakukan sekarang itu kan berhubungan dengan masa depan kita, baik itu baik atau buruk. Karena di sini Bang Bintang sama Kak Alca punya hubungan dan juga impian yang sama, yaitu mungkin sekolah lagi, pendidikan lagi gitu ya, entah itu di Indonesia atau di luar negeri. Aku khawatirnya kalau tunjang dan segala lemak-lemak yang tadi terus dikonsumsi, impian bersama tadi, mohon maaf, tidak bisa direalisasikan. Aku khawatirnya itu saja, karena apapun yang kita invest sekarang itu kan berhubungan dengan masa depan kita. Ini aku ngomongnya ke kamera. Tunggu dulu, aku ngomongnya ke kamera kenapa? Karena aku tahu gini. Makanya dari tadi kok arahnya nggak ke sini, nggak jauh. Nanti aku suruh diam. Ya lu Bang Bintang, ini kan ada hubungan dengan mimpi lu berdua. Iya benar sih, benar. Lebih baik konsumsi Yafa aja deh. Lu udah 2 bungkus loh. Ini dua nih. Nanti dibawain ya. Iya, thank you banget. Nggak dibawain juga udah niat ngambil. Emang klepto ini. Jadi gimana? Setuju nggak sama aku? Apalagi suami istri yang mungkin nonton kita sekarang, masing-masing rumah tangga punya impian bersama. Kalau nggak saling mengingatkan untuk lebih sehat, gimana bisa wujudin impian bersama, ya nggak? Ya betul sih, betul. Ya boleh lah. Boleh lah. Tetap nyebelin ya. Karena in the end nanti our future will thank us gitu loh. Kayak masa depan kita nanti akan berterima kasih sama kita. Kalau misalkan kita lebih menghargai hidup kita yang sekarang. Aku yakin banget kalian berdua telah menghargai hidup kalian. Apalagi kan sekarang jadi suami istri, tambah lagi nanti ada baby. Cuman ketika kita punya impian yang lebih, kalau bisa perjuangannya juga lebih. Dimulai dari makanan kali ya. 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 Oke deh. Yafa mau ngirim per bulan bisa? Mau?
Boleh. Mau. Boleh, mau. Tapi nggak tunjangan lagi. Tunjangan gaji boleh dinaikin. Jangan. Jangan. Repot ya. Dia repot pusing. Orang-orang pusing. Naikin aja. Kira-kira Bang Bintang, masa depanmu nanti akan bilang apa ke dirimu? Masa depan gua. Ya, kira-kira akan bilang apa ke dirimu? Setelah ada perubahan kecil. Oh, setelah ada perubahan. Jadi ini Ya, bayangannya. ini good way, ini good thing. Good way ya. Iya, iya. 5 tahun ke depan ternyata lebih baik lah dari Iya, sekarang. iya, iya. Bintang. Thank you ya. Waktu itu udah mau ngerampok Yava. Ngebawa ke rumah. Jadi mumpuk kita bukan ngerampok tapi ngebawa semuanya. Jadi mulai terbiasa makan Yang lebih yang enak tapi sehat. Oh, cemilannya udah ganti ya. Cemilannya ganti gitu. Dimulai dari Yava. Dimulai dari Yava. Amin ya. Amin. Amin ya. Oke, kalau misalkan Kak Alca, kira-kira masa depanmu nanti akan bilang apa ke dirimu? Oh, udah mulai. Nggak apa-apa. Banyak kok brandingannya di belakang. Yang di depan kalau hilang juga nggak apa-apa. Di belakang juga banyak. Oh, ngambilnya pas lagi ngobrol. Oh iya. Kamera Ketawa. master diganti kan jadi. Karena pas yang tayang master. Pas tayang master. Alca Kalau silakan. aku kayaknya masa depan aku bakal bilang makasih udah nggak tergoda dengan gaya hidup suami kamu yang jadi makasih udah konsisten lah gitu. Semoga konsisten dan semoga dia yang lebih terpengaruh dengan Amin. gaya hidup sehat itu. Amin. Bang Bintang udah nge-spill nih comfort foodnya dia ya, walaupun Kak Alca pasti hidupnya sehat, makan juga sehat, pasti ada comfort food juga. Comfort food juga. Kak Alca, apa comfort food yang kamu selalu jadi desire on, tapi Bang Bintang juga berusaha untuk selalu stop, jangan deh kebanyakan gitu, ada nggak? Cingur. Cingur, hidung itu kan Bang Aku Bintang. hidung juga sapi, pernah nyoba hidung. loh. Belum pernah, aku juga belum pernah. Takut, Enak sih. takut. Oh, bukan kedayanan kamu ya? Dayanan aku berarti. Alca apa? Aku coklat sih. Coklat, dark coklat. Jadi kenapa dia selalu protes kenapa apa namanya? Jangan dark coklat terus karena kalau dia kan sukanya coklat manis ya. Ya. Jadi apa namanya kalau misalnya aku mau minta coklat, ya udah berarti emang buat aku doang, dia nggak bisa minta gitu. Tapi aku pokoknya coklat sih kalau Dia terlalu coklat kan, Robi. terlalu coklat. Terlalu coklat dia. Dark coklat kan bagus buat jantung juga sebenarnya. Iya. It's okay, tapi yang pahit sih yang 90% ke atas ya. Iya. Cuman memang suka dark coklat atau suka rasa-rasa coklat aja di lidah? Aku suka dark coklat sih, mau coklat batang kayak mau minuman, mau jadi minuman kayak mau jadi Sampai cake. mobil kami kan, Robi. Rasanya coklat. Dia pakai parfum coklat. Lah kan lagi kayak di kebun coklat. Coklat belum diolah, jadi masih agak asem itu ditahu. Tapi varian Java juga ada yang coklat tau. Iya aku tahu Ya, kok. tahu kan ya. Aku makan juga. Nah jadi kalau misalkan dia minta dark coklat, gantiin itu aja. Nanti Langsung ya. boleh. Tetep Oh, itu juga. kayaknya gue tetap enak dia. Tetep enak Nyambung tuh, ya sama gue ya. coba. Oke, benar. Future self kita memang belum bisa kita temui sekarang detik ini ya. Tapi setiap pilihan sehat, sekecil apapun itu adalah ucapan terima kasih kita buat diri kita di masa depan. Seperti biasa, sebelum closing aku selalu tanya satu pertanyaan yang sama kepada semua bintang tamu kita. Karena Yava ini sudah ada 5.271 episode ya. Dikali 2 bintang tamu berarti udah 11.600. 11.600 gitu. Oke. Pertanyaan yang sama untuk Bang Bintang dan Kak Alca. Apa hal terindah yang pernah terjadi di hidup kalian masing-masing? Bang Bintang dulu. Terindah ya. Aduh. Ngantuk apa gimana? Itu kipas anginnya keduyan. Kencengan ke sini. Iya. Gimana ya? Sampai saat ini kayaknya terindah ya. Tentu saat saya memberanikan diri, lu berjalan melamar ibu ini. Itu. Terindahnya pas melamar itu. Bukan masih terimanya. Nanti Itu semuanya. semuanya. Gua ada. Kak Alca. Apa ya yang terindah? Gitu. Tapi kayaknya iya deh, apa namanya, membuat keputusan
keputusan besar ya, itu keputusan besar entah menikah atau misalkan kayak ya mengambil pendidikan segala macam, dan ternyata dampaknya bagus. Itu sih yang terindah, kayak keputusan yang pas mau diambil tuh banyak ketakutan, kekhawatiran gitu ya, takut salah langkah segala macam, tapi ternyata pas udah diambil dan udah dijalanin itu ternyata benar gitu keputusannya. Itu sih yang Itu selalu terindah. indah ya. Iya, benar. Terima kasih. Bang Bintang, makasih buat hari ini. Kak Alca juga terima Terima kasih. kasih, Sehat-sehat Kak terus, sehat-sehat. Pokoknya kita tunggu nanti. Udah dapet nama belum sih kira-kira? Udah disiapin namanya? Belum sih. Belum ya. Wah, penasaran deh pokoknya. Kita doain Kak Alca sehat-sehat terus ya teman-teman. Bayinya juga sehat-sehat terus. Saya juga dong, mesti juga dong. Kan belum selesai. Belum selesai. Sabar. Belum selesai. Kalau buat Bang Bintang, doanya kita semoga appetite atau nafsu makannya akan sesuatu yang berbahaya tadi bisa berkurang. Itu dulu aja. Amin. Ya. Itu dulu ya. Amin. Nafsu makan itu datang dari syaiton. Mari kita rukyah bersama-sama Bang Bintang. Yuk, keluarkan Pak Hajinya, langsung aja kita rukyah dulu. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah nonton. Semoga ini menginspirasi semua. Jangan lupa untuk tungguin episode selanjutnya barengan sama Yafa di podcast Happy Health. Bye-bye. Bye.